kita bisa memilih keteladanan untuk melakukan kebaikan atau keburukan, dan kita dalam hal itu akan memenuhi sebagai umat yang baik yang akan dipuji oleh Tuhan atau umat yang buruk yang akan dikecam oleh Tuhan. Pertobatan selalu terbuka setiap saat dan pastilah membahagiakan Tuhan. Mari kita tinggalkan segala yang buruk, kita lakukan yang baik. Semoga kita menjadi berkenan dengan demikian di hadapan Tuhan. Terimalah sabda Allah bukan sebagai kata-kata insan manusia, tetapi menurut apa adanya, yaitu sebagai sabda Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Paulus memberikan keteladanan yang baik dalam menghidupi iman kepercayaannya kepada Allah. Mari kita mengikutinya sehingga kita tidak akan mendapatkan kecaman sebagai orang yang munafik seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikecam celaka oleh Yesus karena antara iman, tindakan, hidup berbeda. Iman tidak lahir ke dalam kehidupan yang baik. Karena itu Yesus mengecam mereka sebagai orang yang munafik. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik di surga, bukalah kiranya hati dan budi kami, agar kami dapat memahami sabda-Mu. Bukalah kiranya lisan kami, agar kami dapat mewartakan misteri penyelamatan-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Kami mohon kerahiman-Mu untuk para saudara yang kami doakan pada Ekaristi ini, mereka yang berulang tahun. Kami mohon kerahiman-Mu untuk keselamatan kekal. Semoga mereka yang telah mendahului kami Kau panggil ke hadapan-Mu, Kau bahagiakan dalam kehidupan kekal, dan semoga mereka berkenan menjadi pendoa bagi keluarga dan bagi gereja. Semoga kelak kami pun akan bersama mereka memuji kemuliaan di surga dalam kebahagiaan yang abadi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kalian tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami. Sebab kami bekerja siang malam agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antaramu. Di samping itu kami pun memberitakan Injil Allah kepada kalian. Kalianlah saksinya, demikian pula Allah, betapa saleh, adil dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kalian yang telah menjadi percaya. Kalian tahu betapa kami telah menasihati kalian dan menguatkan hatimu masing-masing, seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya. Dan betapa kami telah meminta dengan sangat agar kalian hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kalian telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami itu telah kalian terima, bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikian. Dan sabda Allah itu bekerja giat di dalam diri kalian yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku.
Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun ada di situ. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku dan terang di sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi-Mu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Sempurnakanlah cinta Allah di dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kalian para munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang berlabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian para munafik. Kalian membangun makam bagi para nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kami, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Betapa bahagianya Santo Paulus karena setelah memberikan keteladanan hidup tanpa kenal lelah, segala hal menjadi berbuah dan umat di Tesalonika hidup juga penuh kebaikan, penuh syukur, menjadi orang-orang beriman yang baik. Buah pelayanan dan pewartaan iman oleh Santo Paulus ini diingat terus oleh Paulus sebagai contoh bagi jemaat lain, dan karena itu dikenang dengan penuh syukur, diceritakan kemana-mana, membahagiakan. Harapan kita semua para pewarta sukacita Injil adalah pewartaan itu berbuah, mengubah kehidupan dari orang atau manusia lama kepada manusia baru,
meninggalkan segala keburukan, kejahatan, kejelekan, dan mengenakan pakaian keselamatan dengan selalu dan dimanapun, dengan berani tanpa kenal lelah melakukan kebaikan. Begitulah predikat kita seharusnya menjadi garam dan terang dunia. Sementara umat Tesalonika dipuji karena kebaikan mereka, seperti anak-anak yang membanggakan Bapa dalam keluarga karena telah menjadi anak-anak yang baik, orang-orang Farisi dan ahli Taurat justru mendapatkan kecaman karena mereka tidak mendengarkan sabda Allah dan tidak melakukannya. Dalam hal ini, pastilah perasaan Yesus, hati Yesus bertolak belakang dengan perasaan dan situasi batin Paulus. Kalau Paulus bahagia penuh syukur, kendati pun telah banyak menderita dan berkorban, hati Yesus pastilah sangat terluka oleh perbuatan para ahli Taurat dan orang Farisi. Kita bisa memilih keteladanan untuk melakukan kebaikan atau keburukan, dan kita dalam hal itu akan memenuhi sebagai umat yang baik yang akan dipuji oleh Tuhan, atau umat yang buruk yang akan dikecam oleh Tuhan. Pertobatan selalu terbuka setiap saat dan pastilah membahagiakan Tuhan. Mari kita tinggalkan segala yang buruk, kita lakukan yang baik. Semoga kita menjadi berkenan dengan demikian di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Semoga Tuhan sumber damai sejahtera selalu mengaruniai kalian damai sejahtera dalam segala hal. Semoga Tuhan beserta kalian. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Agung, semoga hati kami selalu terbuka terhadap kabar gembira-Mu, agar dapat mewujudkannya dalam hidup kami dengan kejujuran dan kedamaian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara dan saudari sekalian, juga semua anggota keluarga Anda dimanapun berada, semua orang yang kita doakan, kita kasih dan kita layani diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.